Perhelatan akbar pemilihan RT sudah berlalu, dan ketua RT terpilih beserta stafnya pun sudah mulai bekerja, melayani warga tercinta di RT-nya masing-masing. Namun, sebagai RW, masih ada tugas atau bahkan kewajiban yang harus dilakukan, yaitu memberikan pembinaan, panduan operasional, pengetahuan ke-RT-an kepada para ketua RT, khususnya yang baru menjabat. Karena itu, pihak RW menyelenggarakan sebuah rapat kerja, dan memfasilitasi peserta raker dengan ahli materi atau pemateri dari unsur Kelurahan Warakas, agar peserta memahami akan semua tugas dan fungsi, dan menjalankannya di wilayah masing-masing. Maka, rapat kerja pun disegerakan dan diadakan pada tanggal 6 sampai tanggal 7 Agustus tahun 2022. Tanggal 6 Agustus tahun 2022 pagi, peserta raker yang terdiri dari unsur RW, semua ketua RT, sekretaris dan bendahara RT yang ada di wilayah RW 07 Warakas, siap-siap untuk menuju lokasi rapat kerja. Pagi itu, selepas subuh, peserta berkumpul di Gang 1 Luar, atau Jalan Warakas Raya, untuk selanjutnya rombongan bergerak dari Jakarta menggunakan kendaraan charteran menuju lokasi di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Alhamdulillah, perjalanan lancar, dan rombongan tiba di lokasi sesuai waktu yang dijadwalkan. Masing-masing menempati tempat menginap yang sudah disediakan oleh panitia penyelenggara. Untuk selanjutnya peserta mempersiapkan diri mengikuti materi pembekalan dengan narasumber dari unsur kelurahan. Tidak butuh waktu lama untuk persiapan, peserta raker mengambil posisi di ruangan yang telah ditentukan, sebuah ruang terbuka dengan hawa yang sejuk. Acara rapat dimulai, dipandu oleh Sekretaris RW, Syarif Akbar, yang sekaligus bertindak sebagai moderator. Kudratullah selaku Ketua RW memberikan sambutan, sekaligus membuka acara rapat kerja RW 07. Narasumber atau pemateri raker ini adalah personil dari unsur Kelurahan Warakas, yaitu Aziz, Didam dan Siti Zahra. Dalam paparannya, Aziz menyampaikan bahwa peran Ketua RT sebagai garda terdepan yang ada di tengah masyarakat, ikut serta dalam mensosialisasikan program-program kelurahan, misalnya program bantuan pemerintah, menginformasikan kepada warga mengenai program-program seperti KAJ, KJP, KJMU, KPDJ, dan lainnya. Sebagai salah satu unsur yang mengetahui keadaan warga, Ketua RT juga ikut memutuskan siapa yang berhak dan pantas menerima bantuan, tentu saja dengan mengacu kepada syarat dan kondisi yang sudah ditentukan. Misalnya, yang menjadi indikator sebuah rumah tangga tidak boleh menjadi penerima manfaat dari sebuah program bantuan. Apabila ada salah satu anggota rumah tangga yang menjadi pegawai tetap BUMN, PNS, TNI, Polri, anggota DPR, DPRD, jika memiliki kendaraan roda 4 atau mobil, jika rumah tangga tersebut memiliki tanah, lahan dan bangunan, dengan NJOP di atas 1 miliar rupiah, atau, jika sumber air utama yang dikonsumsi adalah air kemasan bermerek, tidak termasuk air isi ulang. Demikian beberapa syarat tidak layaknya bagi sebuah rumah tangga untuk menerima bantuan sosial, atau sebagai penerima manfaat. Semuanya terangkum dalam sebuah kegiatan pendataan yang mana outputnya akan menjadi dasar pertimbangan, verifikasi dan validasi dalam menentukan penerima manfaat dari program bantuan sosial pemerintah, sesuai dengan instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2, Tahun 2022, tentang pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial. Untuk menjalankan amanat tersebut, diperlukan peran serta aktif seluruh unsur elemen masyarakat dalam melakukan identifikasi awal sehingga diperoleh data yang valid. Pendataan keluarga terpadu satu pintu diselenggarakan secara komprehensif menjangkau seluruh wisma atau bangunan hunian, keluarga dan individu yang tinggal dan menetap di Provinsi DKI Jakarta. Pendataan ini dilakukan oleh kelompok terdepan dari Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, PKK, yakni kader Dasawisma. Saat ini, implementasi mandat instruksi gubernur tersebut dilakukan melalui aplikasi yang diberi nama Carik Jakarta. Memang, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam implementasi pendataan, masih ada kendala teknis, misalnya yang terjadi pada Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation atau SIKSNG, Kementerian Sosial. Untuk tahapan pelaksanaan musyawarah kelurahan tahap 2, sudah dilakukan mulai minggu terakhir bulan Juli tahun 2022, dan ketika berita ini dilansir, sudah melewati tahapan pengolahan data dan dilanjutkan dengan menginput data ke dalam aplikasi SIKSNG.
Verifikasi dan validasi data itu sangat penting karena, jika data salah maka berpotensi menyebabkan pemberian bantuan sosial yang salah sasaran. Sebab itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama yang harmonis dalam menyediakan data yang valid untuk kepentingan pemberian bantuan yang tepat. Juga diperlukan keterlibatan teknologi demi membantu tercapainya tujuan, kecepatan, keakuratan, validitas data. Dalam melaksanakan pendataan keluarga, kader Dasawisma difasilitasi dengan aplikasi berbasis Android yang diberi nama Carik Jakarta, yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pendataan. Dalam rangka optimalisasi cakupan pendataan dan verifikasi hasil pendataan keluarga satu pintu, diperlukan upaya terstruktur dan terukur oleh semua unsur di semua jenjang pemerintahan, yang operasionalisasinya berada pada lini paling depan yakni kelurahan. Upaya dimaksud dituangkan dalam Surat Edaran Sekda Nomor 16 SE 2020 tentang pelaksanaan musyawarah kelurahan terkait verifikasi data hasil pendataan keluarga satu pintu di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Musyawarah kelurahan atau Muskel bertujuan untuk memverifikasi hasil pendataan yang melibatkan Ketua RW, kader Dasawisma, Sekretaris Kelurahan, Ketua RT dan tim PKK-RT. Adapun materi yang berkaitan dengan pelayanan publik Kelurahan Warakas, disampaikan oleh ahli materi, Didam. Materi ini berkaitan dengan administrasi warga dan tata pemerintahan, misalnya mengenai pengantar nikah N1, pemasangan baru PLN, PAM ARTA, surat penyataan ahli waris, dan peningkatan hak kepemilikan tanah. Juga, syarat-syarat administrasi kependudukan, yang meliputi pembuatan KTP, kartu keluarga, kartu identitas anak, pembuatan akte kelahiran baru dan dewasa, serta administrasi penduduk datang. Semua ini dipaparkan secara detail dan rinci, karena dari semua liputan layanan tersebut, ada keterlibatan Ketua RT dan Ketua RW, dalam hal memberikan surat pengantar bagi warga yang membutuhkan. Selain mengenai kependudukan, juga hal-hal yang berkaitan dengan perizinan membangun, perizinan sosial dan lainnya. Kabar baiknya, semua layanan ini berpusat pada satu pintu yang dikenal dengan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, bahkan warga juga bisa menikmati kemudahan-kemudahan mengurus perizinan melalui aplikasi Jakarta Evolution atau JAK-EVO. JAK-EVO adalah aplikasi perizinan online, yang mana hanya dengan beberapa langkah mudah permohonan izin SIUP dan TDP bisa diajukan. Aplikasi ini adalah aplikasi pelayanan terpadu satu pintu yang mampu memberikan berbagai macam platform elektronik untuk memudahkan pemohon sehingga diharapkan dapat mencegah praktik calo dalam pengurusan izin ataupun non-perizinan. JAK-EVO merupakan aplikasi berbasis web dan mobile sehingga sangat memudahkan warga. Rapat kerja yang juga dihadiri oleh anggota LMK RW 07 ini dilanjutkan dengan pembekalan materi dari Siti Jahra. Ibu dua anak kelahiran Jayapura, yang lahir tepat saat Indonesia berusia 25 tahun ini, membuka paparannya dengan mengajak semua untuk bergerak maju dan melupakan semua yang telah berlalu. Beli baju ke pasar baru, pilih motifnya bernuansa biru. Kalaulah ingin wilayahnya maju, satukan niat dan lupakan semua yang telah berlalu. Demikian penggalan pantun yang dilempar Zahra kepada semua peserta rapat. Zahra melanjutkan bahwa kehadiran kader mengacu kepada landasan hukum misalnya SK Lurah Nomor 3, Nomor 14 dan Nomor 49 Tahun 2022, Permendagri mengenai Posyandu, dan Pergub Nomor 191 Tahun 2019. Para kader bekerja dengan berpedoman pada misi yakni membangun kekompakan di antara stakeholder, RW, RT dan kader, menjalin komunikasi yang baik dengan semua pengurus dan sesama kader, dan menyampaikan semua program secara transparan demi berhasilnya pelaksanaan program yang dilaksanakan. Saat ini potensi kader di Kelurahan Warakas berjumlah tidak kurang dari 840 kader, yang terdiri dari kader PKRW, kader Posyandu, kader Jumantik dan kader Dasawisma atau Dawis. Kader bekerja dengan moto, ikhlas, tanggap, cerdas, tepat, kompak, dan akurat. Semua materi yang diberikan oleh elemen kelurahan sebagai bekal pengetahuan bagi peserta rapat, menjadi modal kerja setelah kembali ke tengah warga untuk melanjutkan tugas ke-RT-an di wilayah masing-masing. Rapat kerja yang dijadwalkan 2 hari berakhir sudah, dan peserta harus kembali ke wilayah masing-masing, beraktivitas menjalankan tugasnya sebagai individu, dan sebagai orang yang telah diamanatkan oleh warga sebagai pengurus administrasi ke-RT-an di wilayahnya. Semoga bekal raker ini,
bukan hanya sebagai pengetahuan tapi juga sebagai ilmu untuk diamalkan di tengah warganya. Selamat bekerja, semoga ini menjadi lahan amal dan pengabdian. Warakas 007 mewartakan.